Halo Kakai. Waduh. Gercep Kakai. Kakai gercep. Halo Gabriel. Tim gercep kita Bentar, pulang turun Iya, kamu juga cantik. Semua cewek juga cantik. Kamu juga cantik. Kita mau belajar apa nih? Hai Max. Pepe nggak pernah diganti tuh Max ngomong-ngomong. Justru saya bingung ini. Kita mau belajar apa ya? Bilangan bulat, pecahan, lingkaran, bangun ruang. Yang mana nih? Pusing nih. Kalian nggak bisanya apa sih? Materi SD kayaknya apa sih? Apa masalahnya itu di apa sih namanya, di pecahan gitu kan? Di desima, di bilangan bulat. Apa sih masalah kalian apa sih? SD dulu saya SD belajar untuk melupakannya. Waduh. Nanti pesanan kulat emang mau dibahas hari Rebo atau hari Rebo kayaknya, hari Rebo. Matematika dasar aja. Kan judulnya lagi SD, nanti mama pada ngumpul ya. Mama di sini pada ngumpul gitu ya. Mau belajar apa nih? Bangun ruang. Pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan tuh udah ada di YouTube. Belajar untuk melupakannya. Kamu mah berat bahasanya. Pola bilangan judulnya lagi SD sayang. Astaga. Hai bestie. Hai bestie. Ini ditanya apa, jawabnya kemana Volume apa ya? Volume tinggal dimasukin ke rumus sih. Apa sih susahnya? Apa sih susahnya? Sombong amat. SD kok kira SMA. Yo, SMA juga kayak bisa aja lah. Jangan nyepelin pelajaran SD. Coba. Jangan nyepelin pelajaran anak SD. Kamu bisa ndah. SD lah cetek gitu ya. Pas ketemu soalnya pusing. Hai juga. Bangun ruang. Bangun ruang aja nih. Apa lingkaran? MTK aku jadi 100. Waduh. Selamat. Tadi ya si Nuro juga masuk itu olimpiade apa sih? Masuk. Mau volume aja nih. Mana soal volumenya ya? Adanya lingkar, ntar lagi nyari-nyari soal ini. Belum siapin soal masalahnya. Volume nih. Setuju volume? Bangun gabungan. Gabungan mana ya? Nggak ada gambar gabungan di sini. Ya gabungan tinggal ditambah-tambah aja. Kalau volume nggak susah. Volume aja. Volume deal volume. Pusing nih mau ngajarin apa aja, semua udah diajarin gitu kan. Desima kebiasa udah diajarin sayang kok. Tuh lingkaran. Yang mana nih pusing dah. Lingkaran, bangun ruang. Dikasih pilihan malah semuanya milihnya beda-beda. Gimana toh? Bingung aku jadinya. Lagi pelajaran SD ini. Nanti mamanya pada ngamuk gitulah. Apa aja aku ngikut. Tim pasrah itu ya, berarti tim pasrah kayaknya. Bangun ruang. Lingkaran bangun ruang aja kali ya. Ya nggak sih? Kalian bisa nggak sih? Bisa nggak? Apa pecahan desimal? Meniasa bosen pecahan desimal. Dari kapan deh pecahan desimalnya terus? KPKPB, aduh kan minggu lalu udah ada sayang di YouTube. Di YouTube tercinta ada. Baru di-upload. Kumaya, gimana ini? Matematika. KPKPB, udah sayang download. Di-upload, udah aku balik dulu deh kameranya. Bentar. Kertas ilna kotretannya kemana? Sebentar ambil dulu kotretannya. Program study. Sebentar. Duh. Kertas HVS aku kemana ya? Apa tuh, sok ngobrol di komen. Apa kita belajar apa ini? Mau pecahan desimal? Saya bosen deh pecahan desimal. Lulusan matematika, saya matematika sampai acak-acakan ngambil
KPKPB udah sayang. Udah volume aja lah ya. Kalian pasti nggak hafal kan rumus volume. Operasi campuran udah say. Udah. Jualan apa bu? Nggak jualan, saya mau ngajar. Jualan buku di bawah itu di keranjang kuning bisa diklik. Jualan buku promosi. Udah balik dulu ya. Balik. Dibalik ada balik. Udah volume, deal volume. KPK IPB tuh udah ada di YouTube. Yuk nomor 1 yuk. Siapa bisa jawab? Nanti kalau volumenya udah beres kita ke lingkaran. Kalau masih ada waktu kita ke KPK IPB yang soal cerita aja kali. Nih. Ya. Kalau ada waktu. Ibu selain cantik lucu juga. Emang saya cocoknya kayaknya ini bikin parodi gitu ya. Udah yang belum pernah dibahas aja volume ya. Bentar benerin dulu kameranya. Nomor 1 siapa bisa jawab? SMP besok. Halaman berapa? Halaman 483. Kamu samaan bukunya nih. Sampai jam berapa? Sampai jam 7.15. Jam 7 atau 7.15. Sok ikutan belajar yuk. Apa welah kita belajar ya. Kalau pecahan desimal udah sering banget dibahas. Apalagi operasi hitung campur gitu kan. Sampai kayaknya kadang bosen gitu. Yang suka nonton bosen gitu. Yang ketinggalan nanti ke YouTube ya. Ke YouTube aja. 1. Bangun ruang ini adalah jaring-jaring apa? Jadi kalau kamu bentuk ini membentuk apa katanya? Nyari kerucut maksudnya. Yang kerucut yang mana? Apakah yang A benar? Ini gambarnya ujungnya apa sih namanya? Tajam ya. Kalau misalnya dilipat gitu akan membentuk ini enggak? Ini kayaknya kalau ini udah pasti salah ya. A sama C. A sama C udah pasti salah ya. Nah, tinggal B sama D yang mana yang benar? Yo, kan gambar pada tahu kerucut kayak gimana nggak? Jangan-jangan nggak pada tahu lagi. Kerucut itu seperti bola lagi. Topi petani ya. Topi petani. Kok jadi gini? Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti kan kalau dibuka gitu ya, gitu. Kira-kira yang B apa yang D gitu loh. Menurut kalian yang mana? Menurut kalian yang mana? Lihat aja ini kan ujungnya ini kayak segitiga gini kan, betul nggak? Ya, berarti yang ini nih, yang B ya. Kalau yang D salah, nanti kalau dilipat ini jadi bulat bawahnya. Ini yang ujung tajamnya itu, yang tajamnya itu malah kelipat ketutup yang bulat ya kalau yang D. Jawaban yang benar adalah B. Aku ngebayang. Baru lihat muka saya, aduh. Ya makanya jangan telat kalau mau lihat muka saya gitu. Nanti di akhir kita meet and greet lagi. Mukanya imut. Aduh, makasih dipuji netizen tercinta ini. Pelajaran lanjut S2 apa? Ayo nomor 2. Jaring apa ini? Jaring-jaring apakah ini? Ini bukunya aku pakai disematin kalau punya buka halaman 483. Oke. Jawabannya ada prisma, kerucut, 5 segi 3, 5 segi 4. Yang mana nih kira-kira? Kalian jelas nggak sih? Rencana lanjut S2? Oh tidak. Saya tidak serajin itu ya. Saya tidak serajin itu. Mau ngapain S2? S-teler aja saya. Cukup S1. Udah lelah udah lelah dan udah mengenal uang gitu ya, biasalah. Udah mengenal uang malas belajar lagi. Sementara ini sih enggak ya. Ini apa saiku? Ini kalau dilipat, ini segitiga gini nih. Kalau alas tutup sama ya. Kalau alas tutup sama, ini kan kalau tadi alasnya cuma 1 gitu, itu tuh namanya limas ya. Tapi kalau alas tutup sama gitu ya, misalnya gini. Nah, ini kan namanya tabung. Nah, tapi sebetulnya ini juga namanya prisma gitu ya. Prisma itu punya ciri-ciri alas sama tutupnya sama gitu. Jadi kalau misalnya alasnya segitiga gitu ya, ya pasti nanti tutupnya juga segitiga gitu kan ya.
Jadi gambarnya seperti ini nanti kalau dibentuk gitu ya. Betul nggak? Ya kan, ini sisinya nih yang gininya ada 3 ya. Sisi yang kayak perseginya itu tuh. Nah, berarti ini namanya prisma segitiga. Ya, di sini berarti jawabannya prisma aja ya. Kalau limas mah yang kayak gini nih. Ya, alasnya cuma ada 1 biasanya. Nah, kayak gitu tuh. Set gitu. Ya. Ini namanya limas, ini limas. Ini juga limas alas lingkaran. Ini limas, alasnya bisa persegi panjang gitu loh. Yang kamu ingetin pokoknya kalau alas tutup sama gitu ya. Ini alas sama tutupnya sama gitu ya. Ini udah pasti prisma. Ini prisma lingkaran, alasnya ini prisma segitiga gitu. Nomor 3. Limas yang sering keliling komplek ya. Apa tuh? Si sate ayam 5 tusuk kemana kamu? Kok nggak gombal? Aku mau manggil kakak aja boleh, mau panggil oma, mau panggil miss, mau panggil apa terserah deh lah ya. Bukan SBMPTN ada itu, pakai aja The Kings, banyak barcode videonya. Kalau mau di spill nanti paling habis aku nge-live ngajar ya 15 menitan, jam 7:15. Kalau mau lihat isiannya. Kalau lihat selalu lihat. Mulai nggak gombal. Ayo nomor 3 yuk. Ini nanya volume aja kok. Pada tahu nggak rumusnya? Pada tahu nggak rumus volume? Volume limas. Volume limas persegi lagi. Ya. Pada hafal nggak sih rumus-rumusnya kalian tuh? Jangan pada nggak tahu lagi. Volume prisma, volume limas, ini cuma ada 2 nih rumusnya. Sebenarnya ngafalinnya cuma rumus ininya aja nih yang kalian perlu hafalin. Ya. Nanti alasnya itu nanti disesuaikan sama soalnya gitu. Jadi kalau volume prisma yang dihafalin gini nih. Kalau prisma kan alas tutupnya sama ya. Berarti luas alas kali tinggi gitu ya. Tapi kalau limas ditambahin sepertiga depannya. Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi gitu ya. Nah ini tinggal dilihat aja. Ini limasnya bentuk apa. Dia bilang limas persegi kan. Ya udah tinggal dimasukin aja. Berarti intinya nyari luas persegi. Gitu. Luas LA tuh luas alas gitu ya. LA itu luas alas. Luas alas. Nah, tinggal alasnya bentuknya apa? Pada tahu nggak rumus luas persegi? Nah, alasnya ini persegi ya. Alasnya persegi, tingginya 12. Tinggal dimasukin aja. Apa sih bingungnya? Apa bingungnya? Luas alas persegi apa, say? Yang cara kami sembari ngafalin rumus. Sembari kita ngafalin rumus. Persegi nih, persegi itu sisinya sama semua kan, persegi itu. Rumus luasnya apa? Apakah ada yang tahu? Apakah nggak pada tahu? Nge-like masih sih? Logaritma udah ada di YouTube. Logaritma udah ada 4 rekaman. Ya nanti bukan besok mau bahas persamaan kuadrat nanti kelas 10-nya. Ini mau logaritma apa persamaan kuadrat? Bingung nih. Apa sayang? Luasnya? Sisi kali sisi. Iya betul. Ingetin aja kalau luas persegi sisi kali sisi. Nah tinggal dimasukin aja. Berarti rumusnya sisi dikali tinggi gitu kan. Kan ini luas alasnya kan. Volumenya. Oke tinggal kita masukin aja. Kita ingat aja nomor 3 ya. Aku nggak nomerin sih. Lupa. Nomor 3. Nomor 3 say. Yang di rumah yang mau ngitung atuh ya. Jangan liatin aja. Sisinya berapa nih? 10 dikali 10 dikali tingginya berapa? Tingginya 12 gitu loh. Ya. Nah ini tipsnya kalau kerjain kayak gini jangan kamu kaliin dulu nih. Kaliin dulu semua nanti dibagi 3. Wah capek gitu kan. Udah kali bagi, udah kalinya angkanya gede gitu kan. Nah ini kita cari, ini karena 1/3, kita cari nih bilangan yang bisa dibagi 3 yang mana gitu. 10 nggak bisa dibagi 3 ya. Nggak bisa loncat, berarti 12 nih. 12 bagi 3 berapa? Ceret gitu. 4. 4 dikali 10 dikali 10, nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung, 4 kali 10 kali 10 tuh. 4 dikali, 4-nya tulis aja. 10 kali 10 itu 100 kan? Tulis nolnya 2 gitu. Udah rebes.
Gitu aja. Kenapa bingungnya? Ini jawabannya apa sih B? Siapa yang benar? Wis. Luar biasa. Siapa yang benar? Pada benar nih? Ini ngapain ya rumusnya? Jadi ngapain rumusnya tuh ini nih. Ya. Jadi kalau nanti misalnya ketemu cari apa? Volume kerucut. Coba aku tes ya. Misalnya kita mau cari volume kerucut nih. Kira-kira rumusnya apa? Volume kerucut. Volume kerucut. Volume kerucut rumusnya apa, say-sayku? Kamu lihat volume, ini tuh namanya limas ya, kalau alasnya cuma ada satu gitu. Kalau prisma alas tutup sama gitu ya. Jadi kalau ini tuh termasuk volume limas sebetulnya kerucut itu. Tapi limas alasnya lingkaran gitu loh. Nah tinggal kamu hafalin satu rumus ini aja. Cuman rumus bangun datarnya yang harus hafal lah. Ya. Jadi misalnya volume kerucut gitu kan. Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Ya ini berarti kamu ngafalinnya jangan ngafain volume apa. Nggak usah ngafalin sampai detail gitu. Volume limas, alasnya persegi, alasnya apa gitu ya. Banyak kan rumusnya. Ngafalinnya ini dua aja. Tapi bangun datar harus hafal ya bangun datar. Karena ini luasnya lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Coba ada yang tahu? Mau SS sok boleh. SS silahkan sama soalnya SS. Tidak sama udah ada di YouTube. Mau minta motivasi biar main school berapa bahwa matematika itu nggak sulit. Main bentar. Pertidaksamaan nilai mutlak ada di YouTube. Panggil Bebep aja. Oke, Bebep. Bebep. Iya, yang pola pikirnya matematika sulit ya. Ini kamu belajarnya dari materi dasar dulu ya. Terus matematika itu bukan ilmu yang dihafalkan. Oke, ingat ya, bukan ilmu yang dihafalkan. Jadi meskipun kamu hafal satu buku rumus nih, belum tentu menjamin besok ulangannya 100 gitu ya. Harus latihan, say. Rumus nggak usah dihafalin, latihan juga nanti hafal kok. Dengan berlatih pasti mudah. Ya, kita mau ngerjain yang tabung ternyata. Ini aku tes dulu ya ceritanya. Lagi tes dan tes. Berapa nih? Luas lingkaran luas lingkaran hafalin ya. Berarti pi dikali R ya, gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi kamu kalau ketemu volume bangun ruang, nggak usah ngafalin satu-satu gitu. Volume kerucut, volume tabung, volume apalagi banyak kan volume kubus. Nah, kalau kubus itu sebetulnya apa? Bisa pakai rumus ini juga. Kubus itu sebetulnya dia itu apa? Prisma apa limas menurut kalian? Coba. Kalau kubus ini prisma apa limas menurut kalian? Coba. Tadi apa bedanya prisma sama limas? Siapa sih yang nonton dari awal nih? Apa udah ganti orang nih? Apa penontonnya sudah berubah semua gitu kan? Ini kalau misalnya ada ini apa ya kayak balok sih gambarnya salah. Ya udahlah, anggap aja ini kubus ya. Kubus itu sebetulnya limas apa prisma? Coba ada yang tahu nggak? Iya. Aku tadi udah kasih tahu ya kalau misalnya alas sama tutupnya sama itu berarti dia sebetulnya apa? Prisma ya. Prisma tapi alasnya kalau kubus berarti alasnya persegi gitu loh. Ya. Jadi misalnya kamu nggak hafal nih rumus volume kubus apa? Ya udah tadi hafal ini dua aja volume. Ini kan prisma. Lihat aja volume prisma nih. Volume prisma gitu kan. Jadi nggak usah ngafalin banyak rumus gitu. Tinggal tulis aja luas alas kayak tinggi nih. Yang kamu hafal cuma dua ini aja udah cukup. Sama rumus bangun datar udah pasti harus hafal atau bangun datarnya. Bangun datar tuh apa? Maksudnya trapesium, persegi panjang, lingkaran dan lain-lain gitu ya. Banyak kan. Oke, nah ini berarti kalau nyari volume kubus gitu ya. Ini prisma alasnya persegi berarti. Prisma persegi gitu ya. Nah, luas alasnya tadi luas persegi kan? Udah tahu dong luas persegi tadi kan? Tuh, S kali S. Nah, gitu. Udah. Gitu ya. Nah, biasanya kan ukuran kubus tuh sama kan? Bener nggak? Biasanya kan sama, betul nggak? Nah, kalau kita simbolin S gitu kan, ini kan bisa diganti rumusnya. Jadinya S kuadrat kali S atau S pangkat 3. Biasa kita kenalnya volume kubus itu S pangkat 3 kan? Nah, dari sini gitu loh. Ya, bisa nggak? Ngerti nggak? Pusing nggak? Apa ngangong? Nah, berarti kita nomor 4 nih. Kita nggak usah ngafalin rumus
tabung yang banyak itu, rumus volume itu kan banyak tuh. Apa sih ini? Panjang-panjang lagi kan? Kalau dihafalin per detail kayak gininya, weh, gitu kan, otaknya tidak memuat sepertinya. Otaknya tidak memuat gitu kan. Kita pakai penurunan rumus aja biar gampang gitu. Jadi kita kerja nomor 4 ya. Nah, berarti kalau tabung, tabung kan gambarnya kayak gelas gitu ya, kayak gelas gitu kan. Nah, ini tentuin dulu prisma apa limas. Nanti kita pakai ini aja nih, 2 rumus ini. Udah, gampang. Asal bangun datarnya harus hafal ya. Sriwai si ibu. Nya atuh nya kudu cembedut. Kudu seri atuh. Rumus menembus waktu kudu manggil Doraemon say. Apa say? Tabung? Tabung itu prisma apa limas? Kita pakai rumus 2 ini aja cukup kok. Jadi kalian gak usah banyak-banyak ngafalin rumus. Udah mah kudu ngafalin bangun datar, volume gitu kan. Weh, pusing kepala gitu kan. Iya, ini namanya prisma tapi alasnya itu lingkaran, betul nggak? Iya gitu. Ih, pada pinter semua sih. Atau nama lainnya dikenalnya dengan tabung atau silinder gitu kan biasanya. Nah, udah kita kan suruh nyari apa nih? Volume ya. Oke, kita turunin rumusnya yuk. Volume prisma ya, berarti volume tabung. Luas alas kali tinggi. Tadi luas alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Tadi lingkaran apa ya? Kita udah tes. Nih kan kayak kerucut nih, luas alasnya berarti apa? Pi kali R gitu kan, kali tingginya ya. Udah beres. Lebih simpel kan? Daripada kita ngafalin rumus yang panjang-panjang gitu, volume tabung diapalin ini, volume kerucut ini gitu kan ribet. Udah gitu tadi volume balok beda lagi kan, volume kubus banyak nih. Volume kubus biasanya kita ngafalin ini kan, padahal udah aja satu rumus aja diafalin buat semua. Jadi tidak usah ribet. Ayo kita hitung. Jari-jarinya berapa nih? Oke, EPI-nya berapa nih? Kalian pada tahu nggak sih nilai EPI berapa? Jangan-jangan nggak pada tahu. Apa yang nggak paham apa? Ini ciri-ciri prisma ini alas sama tutupnya sama nih. Alas sama tutup sama gitu loh. Ya, ciri-cirinya. Ini kan alas sama tutup sama. Namanya prisma berarti. Ya ini luas alas kan kamu lihat. Luas lingkaran apa gitu loh. Jadi kamu ngafalinnya itu bangun datarnya gitu. Bukan volumenya. Volumenya itu cuma ngafalin ini aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak rumus. Ya, Pi itu berarti berapa? 22/7 atau 3,14 gitu kan. Nah ini kita lihat nih jari-jarinya. Jari-jarinya 20. Jari-jarinya 20 nih. Kita tulis dulu ya. Tingginya berapa? 30 gitu kan. Nah Pi-nya pakai yang mana nih? Kenapa sih ada 2 gitu? Kenapa nggak 1 aja? Nggak apa-apa. Iya tuh yang baru join mah tuh kenapa? Nge-lag gitu? Emang nge-lag? Nge-lag? Coba tes 1, 2, 3. Nge-lag gak sih? Tes 1, 2, 3. Nge-lag? Udah gak nge-lag? Gini nih cara ngegunain ini sama ini apa sih gitu biar gampang. Jadi gini, kalau misalnya 22/7 itu ada memuat angka kelipatan 7 biasanya dipakainya gitu. Jadi jika di sininya bisa dibagi dengan 7, kamu pilihnya 22/7. Nah di sini ada nggak yang dibagi 7? Bisa nggak? Ada bilangan yang bisa dibagi 7? Oh tidak bisa, tidak ada gitu kan. Ya udah pakai yang ini berarti. Yang koma. Ya nggak usah musuhan sama desimal. Siapa yang di sini musuhan sama desimal? Ini ubah dulu pecahan biasa ya. Kalau 3,14 itu berarti kalau belakang komanya 2 angka itu berarti per berapa? Per 100 ya. Oke. Dikali, ini diamin dulu aja, kita tulis dulu aja, nggak usah dibikin pusing. Gitu. Nah, ini ada 100, nolnya ada 2 nih. Kita coret sama yang atas ya. 1. 0. Nah, gitu loh.
Tinggal ini kaliin 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 12. Ya. Nah, tinggal dihitung aja berapa nih hasilnya gitu kan? Ini materi SD. Nah, kenapa yang SMP pada bingung? Kenapa? Why? Apa aku terlalu cepat? 2, 6, 4. Berapa hasilnya? Ya lama, emang lama saya mah kalau ngajarin. Orang judulnya ini. Ini nilai Pi ada 2. Nilai Pi ada 2 baru join nih ya kayaknya. Nilai Pi ada 2, ini dihafalkan ya. Kalau berhubungan dengan lingkaran itu Pi-nya itu ada 2 ya. Nanti dimasukin ke rumus. Ini dipilih gitu kan. Sebetulnya angkanya sama aja. Cuman ketika bentuknya pecahan begini, kalau desimal begini gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya angka di sininya jari-jari atau tingginya nggak ada kelipatan 7, kamu pakainya 3,14 gitu loh. Ya. Oke, ini hasilnya adalah 3768 ya. Kalian pada pakai kalkulator ya? Pada pakai kalkulator ya? Ngitung apa pakai kalkulator? Apa sih yang bingung? Apa yang bingung? Kata aku juga kalau ngafalin volume yang dihafalin cuma ini aja intinya, tapi plus harus hafal rumus bangun datar gitu loh. Ya. Bangun datar itu kayak lingkaran, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat gitu kan kudu hafal semuanya. 2, hitung manual. Masa sih? Kamu hitung manual? Masa. Coba ini ke nomor 7 dulu ya. Coba kita carinya yang mirip-mirip dulu, nyari volume dulu ya, biar lancar dulu nih. Nanti kalau udah ganti soal nanti parusing gitu kan. Parusing judulnya. Ini nanti di SMP juga keluar lagi materi ini mah. Volume kayak gini-gini mah muncul lagi. Kita ke nomor 7 dulu ya. Ini aku lagi ngajarin kalian biar ngafalin rumusnya itu kalau nanya volume gitu. Hafalinnya cuma 2 ini aja nih, 2 rumus ini. Ya. Cuman dilihat nih luas alasnya gitu. Nanti kalau alasnya bentuknya apa, misalnya bentuknya lingkaran ya kamu berarti masukin luas lingkaran. Kalau persegi ya persegi gitu loh. Nah ini ada soalnya kerucut ya. Oke, kerucut. Anggap kita nggak tahu rumus ini ya. Oke, volume kerucut berarti kerucut itu termasuk limas apa prisma gitu kan? Kerucut. Semua jadi K gitu. Kenapa nge-lag lagi? Padahal sinyal saya 3 kok. Yang nge-lag siapa sih? Saya atau kalian? Nge-lag? Bentar, diam dulu. Di saya 3, sinyalnya 3 kok. Biasa kalau nggak ada sinyal tuh di 1 gitu. Volume kerucut. Misalnya kalian nggak hafal nih volume kerucut itu apa gitu kan, soalnya kalau ngafalin rumusnya panjang gitu. Aku nyuruh kalian ngafalinnya 2 rumus ini aja biar kalian turunin gitu loh. Oke, prisma apa limas? Kalian tahu dulu nggak bentuk kerucut kayak gimana? Jangan nggak tahu lagi. Bentuknya aja nggak tahu katanya. Gimana ininya? Nah ini kalau misalnya alasnya cuma ada 1, jadi bukan alas tutup sama, berarti dia limas ya. Oke, kita masukin aja rumus limas nih. Sepertiga LA kali T. Masukin sini, tulis. Sepertiga dikali LA dikali T gitu loh. Ya, paham sampai sini? Nah, ini luas alasnya ngikutin. Ini bentuk alasnya apa nih? Ini bentuk apa? Saiku. Besti. Mas panggilnya kudu besti. Harus besti. Luas alasnya bentuk apa? Besti. Bentuk oval cina kayak gini mah. Bukan, atau ini kan dimensi 3. Jadi kelihatannya kayak oval. Aslinya kan tidak begitu. Bentuk lingkaran. Nah, kamu harus hafal rumus lingkaran itu apa gitu loh. Makanya aku tadi suruh kamu hafalin selain rumus ini kudu hafal ini gitu loh.
Tapi kamu nggak usah ngafalin volume kerucut gini panjang kan? Kayaknya ngafalinnya males gitu. Kalau udah hafal rumus luas bangun datar gampang. Luas lingkaran apa? Pi R kali R. Tadi kan dari tadi udah dibahas. Iya udah tinggal dimasukin Pi kali R kali R. Apa sih yang nggak ngertinya? Aduh. Apa yang nggak ngerti say? Aduh. Udah Pi-nya tadi dipilih ya. Oh kita masukin dulu jari-jarinya ya. Jari-jarinya berapa? Ini jari-jarinya 7 nih kan. Tuh. Jari-jarinya 7 ya. R itu jari-jari ya. Tingginya 12. Oke. Nah berarti Pi-nya kita ambil berapa ya? Mana tadi catatannya? Kemana dia? Pi-nya berarti kita ambil yang mana nih? Apakah ini atau ini? Pi itu nilainya ada 2, kita boleh milih gitu ya. Nah menurut kalian pakai yang ini apa yang ini gitu kan? Kita ketemu lagi. Hai ketemu lagi. Kok kalian udah pada dapat jawabannya sih? Cepet banget. Pakai yang mana? Tadi aku bilang kalau misalnya ada yang bisa dibagi 7. Nah ini ada yang bisa dibagi 7 nggak? Oh ada, ini kan 7 sama 7. Berarti kita pakai 22 per 7 gitu loh. Paham nggak sampai situ? Apa sih pusingnya? Ah kalian mana sedikit-sedikit dibikin pusing. Gara-gara judulnya matematika aja dibikin pusing gitu kan. Coba judulnya apa gitu ya. Kayaknya nggak akan pusing deh. Yaudah, ini artinya bagi ya. Kita cari bilangan yang bisa dibagi 3. Mana ya? Oh ini 12 bisa dibagi 3. Betul nggak? Sret gitu kan. Dibagi 3 1. Ini dibagi 3 4. Nulisnya gitu ya. Jangan sret 4-nya di bawah sini. Oh. 7 sama 7, sret. Bagi 7 1, ini bagi 7 1 gitu ya. Udah deh, yang bawah udah habis ya. 1 ya. Tinggal kita kerjain yang atas. Berarti 22 dikali 7 kali 4. 22 dikali 7 dikali 4. Nah, berapa nih? Nah. Ya. Berarti 616 ya? 616. 28 kali 2 itu 56. 56 kali 11 kan 616 ya. 616. Paham nggak sampai sini? Maksud aku jadi kalian tuh ngafalin volume prisma tuh 2 ini aja intinya gitu loh. Kalau suruh ngafalin volume balok gitu kan, volume balok gitu. Terus volume kubus. Volume apa lagi? Kerucut gitu kan, volume tabung gitu kan. Itu kan banyak rumusnya. Pusing nggak? Pusing deh kayaknya. Ya kayak gini kan masa kalian hafalin? Waduh, misalnya nih kayak gini panjang gitu kan. Tabung apa sih? PR kali R kali T gitu kan. Ya ini baru sebagian gitu kan. Nah ngapain kayak gini aja udah males, bener nggak? Ya makanya aku suruh pakai ini aja. Antara 2 ini aja dipilih gitu loh. Ditambahin rumus bangun datar ya harus hafal lah. Kayak rumus lingkaran, segitiga. Apalagi? Apa meneh? Nah ini ada volume balok. Ngerti dulu nggak sampai situ? Gampang banget. Apa sih yang nggak ngerti apa? Astaga masih ada yang nggak ngerti. Kenapa? Kalau nggak ngerti kayaknya kamu nggak hafal rumusnya deh. Masalah ngitungnya bisa kan? Masalah ngitungnya bisa dong. Masa nggak bisa? Yuk kita kerjain nomor. Nah ini udah dibalik-balik nih, nomor 5. Nomor 5 siapa bisa kerjain? Nomor, ya nggak hafal rumus ya. Iya tuh pusing nih nggak hafal rumus mah tuh gimana? Harus ngafalin rumus lah. Sedikit setidaknya tahu gitu, nggak hafal juga ya tahu gitu rumusnya apa gitu ya. Kelihatan nggak sih? Nomor 5 ya. Itu sekilas tentang volume. Nah ini cari-cari kalau gimana kalau dibalik-balik nih. Dibalik-balik gitu kan, pusing kepala. Gimana nih? Volume prisma segitiga 4.800. Jika alas volume prisma segitiga, prismanya segitiga ya. Prisma segitiga. Nomor 5. Volume prisma udah dikasih tahu nih prisma segitiga katanya gitu kan. Oke, tadi rumus prisma apa? Prisma, hafalin aja rumus prisma, nggak usah ngafalin rumus segitiga-segitiganya lah ya. Bikin pusing. Prisma luas alas kali tinggi. Ya udah tulis di sini. Luas alas dikali tinggi. Nah, karena alasnya segitiga ya harus hafal rumus segitiga tuh.
Segitiga rumusnya apa? Coba tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke YouTube aja bilangan bulat udah ada 4 part sampai bosen ngajarinnya juga. Tes 1, 2, 3. Kemana ini netizen tercinta? Pada tidur kah? Apa pada nggak tahu? Komen kalau nggak tahu. Astaga. Kenapa pada diem ini teh? Pada nggak tahu? Astaga. Komen atau nggak tahu gitu. Pada tidur ya teh? Atau ngelek ke jaringan? Wah ini mah kayaknya nggak hafal rumus bangun datar ini. Aduh. Gimana atuh? Iya nanti luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi ya, hafalin ya. Aduh gimana atuh? Kalau nggak hafal mah bingung aku juga ngomongnya gitu kan. Oke, ini yang ditanya kan sebetulnya bukan volume ya. Yang ditanya bukan volume. Volumenya udah ada tuh ya. Nah, menurut kalian jika ada kalimat seperti ini gitu ya. Nah, dari soalnya kita cari apa ya? Ya, dari soal ini ada volume 4.800 gitu kan. Terus apa lagi? Alas segitiganya ada katanya, alas segitiga. Ada tinggi prisma gitu kan. Nah, ini tinggi prisma ya, tinggi prisma TP. Nanti beda tinggi segitiga. Nah, menurut kalian kita kudu nyari apa dulu sih langkah pertamanya? Ini mau nyari tinggi segitiga. Waduh. Nyari tinggi segitiganya nih. Alasnya udah ada. Nah, berarti langkah pertama kita harus nyari apa? Cari luas alas, betul nggak? Betul? Betul tidak? Betul, gitu kan? Ya. Nyari luas alasnya. Ini masukin dulu angka-angkanya ya. Nah, cara mencari luas alas gimana nih kalau kalimatnya kayak gini gitu kan? Nah, bilangan apa dikali 50 hasilnya 4.800. Berarti dengan kata lain ini bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah ya. Misalnya nih angkanya kecilan deh. Misalnya 5 dikali berapa gitu hasilnya 10 gitu kan. Nah, buat nyari ininya gimana? Diapain? 10 sama 5-nya diapain? Dibagi ya. Nah, sama ini juga lakukan hal yang sama ya. Gitu. Ini bagi dulu nih biar ketemu luas alasnya. Tinggal dibagi aja. Otakku ngalai. Membuat positif dan negatif. Maksudnya gimana membuat positif negatif? Nggak ngerti. Taluk. Lu resep aljabar jadi katagihana. Aduh. Mah teh. Kumaha ya teh? Kalau rumus tuh gampang-gampang kalau lieur. Ini kan hubungan sama aljabar juga, say. Misalnya kemarin kan kalau ada soal titik-titik sama dengan X dikali 50. Gimana cari X-nya gitu kan? Nyambung sama aljabar ini juga. Cuma kan judulnya lagi ngajarin anak SD gitu kan, pakai logikanya gitu. Kalau 5 dikali berapa sih 10 gitu kan? Berarti buat nyari titik-titiknya kan harus dibagi, betul nggak? Yuk kita bagi. Berapa nih? 90. Ini nolnya satu aja yang ke ini ya. Yang ke apa sih? Yang kecoret. 96 ya? 96 ya. Iya kan intinya mau nyari tingginya nih. Alasnya udah ada tadi di soal alasnya. Alasnya udah ada. Alasnya berapa tadi? Alasnya 24 gitu kan. Alasnya 24. Nah gimana cara cari tingginya ya? Dimasukin lagi. Nah teh parusing ya teh. Menya parusing. Cana naon geus pusing. Terame Oke, luas alasnya kan bentuk segitiga. Luas alas itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Luas alasnya dimasukin nih 96. Setengah. Alasnya ada kan tadi 24 gitu kan. Nah, ini tinggal dihitung aja dibagi 2 gitu. Dibagi 2 ini berarti 12 betul nggak? Nah, berarti 12 dikali berapa sih gitu kan? Si T-nya itu kan titik-titiknya. Hasilnya 96 gitu loh. 12 kali berapa hasilnya 96? Berapa?
Acan nyeblak. Nu lada seblakna atuh ame ini. Bisa gabung audio. Wah tuh bisa gabung audio katanya. Berapa ini 12 kali berapa? 8. Oh ya 8 ya. Ada nggak jawabannya? Oh ada yang A. Ngerti nggak sih? Pusing kenapa? Jadi kerjain satu-satu atau kan ini intinya nyari apa gitu ya. Harus dijabarin satu-satu, lagi nyari apa gitu. Kamu tulis dulu yang diketahuinya apa gitu ya, biar gampang. Nanti nyari yang dicarinya apa gitu ya. Kunaon pusing na atuh pada parusingnya. Coba cari lagi yang gitu-gitu ya. Mana nih? Nih nomor 10 ya. 10 bisa nggak nih? Sama caranya sama ya. 10. Paham nih aku mama. Waduh ini mah yang nonton salah sasaran kok jadi mamanya yang belajar. Nih nanti belajar ini aja nih ya. Mana? Burem si kamera burem lagi. Nah ini belajar ini aja nih pada bisa nggak? Kelihatan nggak sih? Bentar. Tar kameranya tak benerin dulu. Nah belajar ini semangat nggak? Soalnya seperti simple gitu kan, pendek. Satu lagi ya, satu lagi baloknya. Satu lagi. Satu lagi. Balok. Oke, aku salin aja ya soalnya. Aduh, ini kelipet sih soalnya gimana? Bukunya yang disematin ya. Kelipet nih, panjangnya 23, lebarnya 14 gitu. Volumenya 5152. Oke, yang dicari tinggi. Apa yang nggak kelihatan? Ini nomor 10. Jangan please. Iya kenapa jam teh begitu cepat ya? Padahal aku tuh rasa baru mulai nge-live. Itu nggak salah ya? Tidak terasa. Berapa? Ini gimana caranya? Ini apa sih balok ya? Oke, volume balok. Misalnya kalau nggak hafal rumusnya tadi aku udah bilang, hafalin aja. Balok itu prisma apa limas? Prisma apa limas? Prisma apa limas? Balok, apakah punya alas dan tutup sama gitu kan? Balok tuh yang kayak dus gitu kan? Yang kayak dus gitu. Nih, yang belum tahu barangkali aja kan ada yang belum tahu. Nah, kayak gini gitu kan. Nah, dia punya alas tutup sama nggak? Punya ya, berarti dia prisma ya. Kalau prisma berarti luas alas kali tinggi gitu kan. Ya. Nah, luas alasnya itu bentuknya apa? Ini bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang gitu. Nah, kalau dijabarin kayak gini nih. Nah, ini panjang, ini lebar, persegi panjang. Nah, rumus luasnya apa? Luas persegi panjang. Persegi panjang. Ini tulisannya tulisan dokter ya. Persegi panjang. Rumus persegi panjang pada tahu nggak? Apa pada bingung? Apa pada pusing? Persegi. Persegi panjang kali lebar. Iya betul. Ya Kak, tinggal dimasukin ke sini aja. Nah gitu ya. Udah masukin rumus. Volumenya berapa tadi? 5152 gitu kan. Panjangnya 23, lebarnya 14 dikali tinggi gitu kan. Nah ini dihitung dulu aja boleh. Kalau nggak mau dihitung ya ini nanti kan tadi anggap aja ini titik-titiknya gitu kan ya. Anggap titik-titiknya gitu. Nanti tinggal 5152 dibagi aja sama ininya. Nah kayak gini. Berapa jawabannya? Males ngitung nih. Males ngitung nih. 16. Bener. Bener jawabannya 16. Kalkulator lah kalian mah. Kayaknya kalkulator nih.
Ini tuh sebetulnya ya dihitung lah 5152 gitu ya. Dibagi dulu 23. Ada nggak jawabannya? Kayaknya bilangan ini dulu aja ya dibagi 2 nih. Bagi 2 aja nih, bagi 2 ini 7, ini bagi 2 gitu loh. Dibagi 2. Dibagi 2, 51 berarti 2. Ikan. 11 berarti 5, 7, 6 gitu kan. Nah, nanti hitung lagi apa bisa dibagi 7 gitu loh. Ya. Hitung sendirilah ya. Males nih. Ikutin kata netizennya 16. Ikutin kata netizen yang kalau salah disalahin netizen tercinta aja ya. Saya lagi males ngitung, males ngitung. Dah, kita cobain yang ini ya. Mana nih tadi tes soalnya? Ya volume gitu-gitu aja. Tinggal dimasukin ke rumus aja. Yang request pengen belajar volume gitu kan. Ya soalnya seperti itu saja ya. Coba kita tes dulu yang ini. Ini kan biasa musuh bebuyutan semua orang ini. Semua kalangan gitu kan. Nggak cuma anak SD. Ya mangga yang mau ibadah silakan. Gimana? Sampai 7.15, 10 menit lagi. Aduh gimana ini? Waktu berjalan terus. Oke, kalau pecahan campuran sama pecahan campuran kayak gini, apa bisa dikaliin? Ngajarin nggak males, malah itu maksudnya menghemat waktu. Kalau aku ngitung lagi lama. Ini kan ceritanya mau ngejar materi yang lain. Gimana? Nanti habis waktu cuma ngotret-ngotret. Ngotret kan kalian bisa. Masa perlu diajarin juga ngotretnya? Astaga. Ini mengejar waktu karena saya ada kelas lagi habis ini. Bisa nggak kalau kita kaliin langsung nih? Jadi misalnya 1 kali 2 jawabannya 2. 1 kali 2 ya 2. 4 kali 5 ya 20 gitu ya caranya ya? Kayaknya caranya gini deh. Boleh jawab ya? Boleh lah. Boleh. Boleh gitu kali ya. Jadi satu-satu kaliin dulu aja ya. Tak kaliin dulu ya. Ya nggak bisa ya nggak bisa. Oh tidak bisa. Jadi kalau misalnya pecahannya campuran kayak gini, harus dijadiin pecahan biasa dulu, ya. Harus dijadiin pecahan biasa dulu nih. Ya. Gimana caranya? Caranya dikali lalu ditambah ya. Nah, tapi penyebutnya jangan pernah berubah. Jadi kalau misalnya penyebutnya perempat ya tetap perempat. Yang kita hitung tuh atasnya gitu. Atasnya dapatnya dari mana? Ini dikali lalu ditambahin atasnya. 4 kali 1 ditambah 1. 4 dikali 1 ditambah 1 berapa? 5 ya. Terus yang ini berapa? Ngidam apa pas hamil anaknya pinter banget. Pinter karena dipaksa dia mah. Yang ini berapa? Berarti dikali, rangkanya dikali, ditambah gitu loh. 5 kali 2 berapa? 10. Tambahin 2. Berapa? 12. Gitu kan? Iya, artinya kali, bukan dikali silang ya. Nggak boleh dikali silang. Artinya itu dibagi ya. Dibagi. Bisa ke bawah sini atau ke sini gitu ya. Nah, kira-kira kalau 5 bagi 4 bisa nggak sih? 5 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya udah kita miring gitu kan ke sini. 5 bagi 5 bisa nggak? Oh bisa gitu kan. 1 ya udah coret. Ya. Kalau nggak bisa ke sini dicobain miring gitu loh. Tapi artinya bagi ya kalau ke bawah. Kalau ini tandanya kali nih. Jadi kalau ke bawah sini bacanya bagi di bawahnya. Jadi 5 dibagi 5 gitu loh. Bukan 5 dikali 5, bukan. Ya. 12 bagi 4 berapa? 12 bagi 4. Seret 3 gitu kan. Udah jawabannya gini. Beres. Ada yang pusing di sini? Pusing kenapa tuh? Pusing kenapa sih? Dikit-dikit pusing aja gara-gara judulnya matematika. Kayaknya pusingnya. Gampang sekali bukan? Aduh, jadi kenapa tuh pada pusing teh? Curcol dulu sini.
Jawabannya 60 bisa. Jadi bisa dua cara ya. Tadi aku sederhanain dulu biar angkanya kecil. Kalau misal mau dikaliin dulu boleh. Misalnya kayak gini nih. Dikaliin dulu ke samping boleh. Misalnya ini 5 kali 12 berapa? 60 kan? Dibagi nanti ini 20 boleh. Nanti jawabannya sama aja, 3. Bebas, banyak cara mengerjakan matematika. Ya, gitu. Coba nomor 6 bisa nggak? Nomor 6. Nomor 6. Ini nggak dikasih tahu kemananya. Kemana kita ya? Ke desimal aja kali ya. Ke desimal aja kali ya. Nggak dikasih tahu di soalnya mau kemana dia. Mau kemana dia? Ini kalau misalnya persen sama persen, kamu nggak usah capek-capek. Kan ini ceritanya mau ke desimal nih. Ya nggak usah diubah satu-satu dulu, jangan. Tambahin aja langsung ya. 85 tambah 20 berapa? Nanti persennya tulis lagi gitu. 85 ditambah 20 berapa? 105 ya? Nah gitu. Baru kita ubah menjadi desimal ya. Baru kita ubah menjadi desimal. Berapa nih desimalnya? Coba pada tahu nggak persen tuh berapa per berapa? Jangan-jangan nggak tahu nih. Pada tahu nggak sih? Apakah di sini pada tahu? Apa nggak tahu? Apa pusing? Bilang berat udah ada. Pusing. Pusing kenapa ini? Segala dibikin pusing nih mah. Gara-gara judulnya matematika dibikin pusing aja. Persen itu artinya per berapa? Per 100 ya. Ingetin kalau artinya persen itu berarti kalau persennya mau dijadiin bilangan per 100 ya, ingetin ya. Oke, karena ini pengennya desimal nih. Ya, berarti ini berapa desimalnya? Ayo kalian udah diajarin deh. Siapa sih yang suka nonton nih? Kalau artinya per 100 berarti belakang koma harus berapa angka ya? Harus berapa angka kalau per 100? Satu angka. Satu angka aja. Iya, 2 angka ya. 2 angka ya. Kalau per 100 itu 2 angka ya. Nah, angka di atasnya kamu tulis gitu. 501 gitu. Ya. Udah deh, tinggal kita kurangin. Kuranginnya kayak gini. Kuranginnya kayak gini ya. Jawabannya 001 jawabannya. Apakah benar? Apakah begini ya? Kayaknya gitu deh nguranginnya. Kayaknya gitu deh. Ngelek gak sih? Kok kayak ngelek ya? Apakah begini adik-adikku? Iya nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya desimal, kuncinya komanya disejajarin ya. Jangan jawab kayak gini. Siapa nih yang jawab kayak gini? Jangan ya. Jadi komanya disejajarin gitu loh. Komanya taruh di sini nih. Misalnya 0,5 berarti kan gini. Gitu loh. Terus gimana ini nggak ada angkanya? Kamu tambahin 0 aja nggak apa-apa. Ya. Karena 0 di belakang koma itu tidak berpengaruh gitu. Ya. Tidak ada pengaruhnya. Ya. Terus gimana nih cara ngitungnya gitu kan? Mumet gitu kan, desimal lagi. Kalau pusing desimalnya, ini tandain aja nanti 2 angka di belakang koma gitu kan. Komanya kamu hilangin aja nih, kita kotet di bawah ya. 105 dikurang 50 gitu loh, berapa? 105 dikurang 50 masa nggak bisa? 5 kurang 0, 5. 10 kurang 5 berapa? 10 kurang 5? 5 juga, betul nggak? Oh udah, sini taruh. Kalau nggak mau ada desimalnya ya udah anggap aja desimalnya nggak ada. Tapi ingetin nanti hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Udah deh beres. Beres rebes. Pada ngerti nggak? Apa pada pusing? Ada makasih dikasih botol apa itu lucu. Siapa yang pusing? Siapa yang pusing di sini? Aduh, pusingnya di bagian belah mana? Di bagian belah mana? Di bagian belah mananya gitu kok. Yang nggak ngerti bagian belah mananya. Udah bilangan dot udah ada 4 part. Kamu ke YouTube aja siaran ulangnya di sana. Ya.
Soalnya udah bikin 4 part gitu kan. Ini sekarang masa mau bikin part 5? Capek aku. Bilangan bulat. Kenapa sih pada nggak bisa bilangan bulat? Ditonton dulu part 1, 2, 3-nya gitu loh. Nanti minggu depan kali ya. Soalnya baru banget minggu lalu, 3 minggu berturut-turut. Oke, ini hasilnya kemana ya kita? Mau kemana kita hasilnya? Ke persen aja ya. Ke persen aja kali ya. Ke persen aja gimana? Setuju? 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 Biar gampang ya. Iya semangat dong, saya semangat say. Semangat saya semangat. Tenang, tenang. Kalian yang gak semangat ini Ayo semangat. Yang harus semangatin tuh kalian. Orang kalian yang mau belajarnya, aku kan cuma mengajarkan gitu kan. Nah, kalian yang menerima pembelajarannya harus lebih semangat dari saya dong. Nah, ini gimana cara ngubah ini menjadi persen? Nah, loh, muncul masalah baru gitu kan. Muncul nih kita masalah baru ya. Gimana ini ngerjainnya? Rasa pengen nangis gitu kan. Ini kalau misalnya mau ngubah ke persen, cara gampangnya itu tinggal dikali berapa? Tahu nggak? 100% karena arti persen itu kan per 100 gitu ya. Jadi kalau persen ini nanti dijabarin jadinya per 100 juga gitu ya. Jadi kamu harus kalikan 100%. Pokoknya mau desimal, mau pecahan biasa, pecahan campuran harus dikalikan 100% gitu loh. Nah ini kita rubah dulu yuk. Pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Berapa ya? Mana tadi? Ini ada yang baru gabung gitu kan? Tadi kita bahas pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Dikali, ditambah. Ya penyebutnya tetap. Nah ini lihat penyebutnya. Penyebutnya 4 gitu kan. Nah ini cari atas ini. Dikali, ditambah gitu loh. Berapa tuh? Udah dikali, ditambah. Dikali, ditambah gitu kan. Dikali, ditambah. Berapa ya? 13. Iya. Ya. Udah. Ini tinggal coret aja ya. 100 sama 4-nya bisa dicoret nih. Maksudnya 100 itu bisa dibagi 4 kan, betul? Iya, 4 bagi 4, 1 ini bagi 4, 25 ya. Nah, tinggal kalian kaliin 25 kali 13. 25 kali 13 berapa? Ayo berapa ayo? 5. 325 ya, bener nggak? 325 ya? Iya gitu. Udah tinggal ditambahin aja sama-sama persen. Kita mau rubah ke persen kan? Udah rebes. Gitu. Ada yang bingung di sini? Ada yang pusing? Minum Panadol dulu yang pusing. Di bagian belah mana yang pusing? Coba komen dulu yang di bagian belah mana yang pusing gitu kan? Pusing di bagian belah mananya? Kamu mah dikit-dikit dibikin pusing gara-gara judulnya matematika, kata aku juga. Harus ganti judul. Ganti judul apa gitu ya. Bentar, kertas aku kemana ya? Kok kertasnya hilang? Kertas otretanku malah hilang. Kemana dia? Ayo lanjut. Lanjutkan perjuangan kita. Ini mah part paling seneng saya. Kalau belajar kali-kali desimal itu gampang kok. Ada di sini yang pusing sama kayak gini-gini. Aduh, musuhan kalian gampang sekali ini. Rugi kalau musuhan. Ntar aku ambil dulu kertas. Coba ada yang bisa. Gimana cara mudahnya ya? Gampang ini, gampang sekali nih, gak usah pusing. Tidak usah pusing. Udah pada tahu belum caranya? Ntar.
Buram ya? Tar. Si buram. Aduh. Berapa nih? Ini ada yang ngototnya masih kayak gini, 0,25 di kayak 0,2. Waduh, ini gimana ngitungnya lama. Kalau desima jangan ngerjainnya kayak gini ya. Dikali ya. Jadi kita hitung aja nih belakang komanya berapa? 1, 2, 3. Ya, belakang komanya 3 angka. 1, 2, 3. Bikin di sini. 1, 2, 3. Nanti hasilnya pasti 3 angka di belakang koma. Oke, fokus kita cuman ngaliin ini. Tapi nggak pakai desimal ya. Kalau desimalnya hilang, ini kan 0,25. Kalau desimalnya hilang itu sebetulnya angka 25 kan. Kalau desimalnya ini hilang berarti angka 2. Berarti 25 kali 2 berapa? 50. Betul nggak? Iya. Ya udah ini tulis aja paling belakang angka ini. Di sini 50 gitu. Ya depannya mah ditambahin 0 aja. Udah deh. Nah 0 di paling terakhir ini bisa dihilangin gitu. Jadi jawabannya 0,05. Gampang banget bukan? Udah gak ngeblur kan? Kok pada ketagihan sih? Kok pada ketagihan? Coba kalau ini berapa dong? Dasar. Sok atuh makanlah cuanki seblak si Wita nih. Berapa hasilnya? Geus pada linter aya namanya. Yuk hitung lagi yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu kan? Nah, desimalnya anggap aja nggak ada desimalnya gitu. Anggap aja angka biasa. Jika tidak ada komanya angka berapa ini? Oh, angka 5 gitu kan. Anggap desimal komanya tuh hilang gitu kan. Udah ditaruh nanti tadi di belakang. Nah 5 kali 12 aja berapa? 5 kali 12 60 bukan? Ini tulis aja di sini. Kalian kenapa sih pada segala aja dipusingin gitu ya? 0 di belakangnya bisa hilang. Jadi 0,06. Siapa yang benar? Weh pada hebat semua. Ya gitu seterusnya ya. Dah lanjut nomor 9. Keterusannya. Namun bisa keterusan gitu kan. Kalau nggak bisa masih ngangong-ngangong. Apalagi kalau ngalinnya kayak gini. Waduh. Apalagi kalau komanya panjang gitu kan. Udahnya komanya panjang. Pakai kalkulator. Atau menang pakai kalkulator. Tidak boleh pakai kalkulator ya. Ya angkanya apapun sama aja. Tinggal kalau ini ganti 13 ya kamu ganti aja. Tinggal dikali sama aja. Ini mah tidak berpengaruh ganjil genap. Nggak masalah. Angkanya mau berapapun. Angka jelek juga nggak apa-apa. 1,235 gitu dikali berapa. 2,012 gitu kan. Ya cuma ngitung nawe ribet gitu kan. Ribuan. Nanti ribuan ngitungnya gitu ya. Sama aja angkanya mah yang penting itu nanti hasil akhirnya itu harus berapa belakang koma gitu. Oke, nomor 9. Ini kayak ke desimal kali ya. Ke desimal. Apa kepecahan ini? Ini nggak ada perintahnya, kemana ini? Ya udah kita kerjain aja lah ya. Kemana ini, kemana? Berapa nih? Kita ubah dulu pecahan biasanya ya. Apa yang berapa soal ini? 2 lagi. Kita pada ketagihan kan? Nanti pelajaran kelas 9 hari Rabu join aja ya. Rabu aku mau ngajarin anak kelas 9. Materinya pas sama nama materi anak kelas 10 mau ngajarin persamaan kuadrat. Berapa saya ini 85 per berapa? Persennya kita ubah ya karena ceritanya mau ke desimal nih.
Per berapa persen itu? Per 100 gitu kan. Oke. Udah paham belum nih? Ya ini mau gak mau kudu dihitung sih. Ini gak ada yang bisa diperkecil ya? Oh bagi 5 ya, kayaknya bagi 5. Ini 3 sama 4 gak bisa nih. Ini bagi ini palingan ya. 85 dibagi 100. Kita perkecil. Diperkecil berapa? Dibagi 5 berapa? Dibagi 5 17 ya. Dibagi 5. Ini aku atas bawah bagi 5 aja biar lebih kecil. 20 gitu ya. Oke. Nah ini enggak ada lagi yang bisa dibagi, betul nggak? Coba menurut kalian ada lagi yang bisa diperkecil? Ada nggak? Ya ini angkanya agak jelek ya. Kalau ini soalnya nggak ada perintahnya mau dijadiin apa gitu kan. Kalau misalnya dijadiin pecahan biasa aja, kalian tinggal kaliin aja ya. Atas sama atas, bawah sama bawah gitu loh. 17 kali 3 berapa? 51 ya. Per 4 kali 20 berapa? 80. Nah kalau disuruhnya pecahan biasa aja udah beres gitu. Nah kalau desimal gimana? (20 bagi 4 gak bisa sayang, ini di bawah malah di bawah. Astaga. ini perjelas gitu kan. Sayang kalau di bawah sama di bawah artinya bagi. Kalau posisinya sama-sama di bawah itu artinya kali, maaf. Ya. Kalau atas sama atas itu kali. Bawah sama bawah kali. Tapi jika posisinya atas bawah baru bisa dibagi gitu loh. Ya. Jadi jangan salah. Ya. Ini tinggal ya baginya ini mah bagi biasa aja. Nah ini belajar paragrafit aja kita ya. Sebetulnya bisa sih dijadiin kelipatan 1000. Paling gampang tuh dijadiin kelipatan 1000 ya. Cuman angkanya nanti gede. 8 biar jadi kelipatan 1000 tuh dikali 125. Cuman nanti ngaliin 125 kali ininya agak ribet ya. Udah aja bagi biasa aja ya. Jadi ada beberapa trik cepat juga kalau misalnya diaplikasiin ke soal tertentu itu nggak bikin cepat gitu. Malah jadi lama. Ini kan ngitung ini butuh effort ya. Ratusan kali puluhan, udah bagi biasa aja. 51 dibagi 80 gitu loh. Berapa nih? 80 kali berapa hasilnya 51? Nggak ada kan? Kita pinjam 0 ya. Biar agak gedean gitu. Nah 8 kali berapa hasilnya 51? Kan ini sama-sama ada angka nolnya. Kita bacanya depannya aja nih. 8 dikali berapa hasilnya 51? Apa sih? Nanya soal jangan di sini, di Telegram aja tuh. Nanya di sini, orang lagi ngejelasin sayang. Join aja ke Telegram, tadi ada yang jawab. Kali 8 kayak berapa hasilnya 51 berarti kali 6 ya? 6 kan? 480 gitu. Dikurang berapa? 0, 11 kurang 8, 3 kan? 30 ya. Tambahin 0 lagi, udah gak cukup 30 mah. 8 kayak berapa hasilnya mendekati 30 kali 3. Kali 4. 38 kali 3, 24 kan? Nah gitu ya. Gitu. Tambahin 0 lagi. Kali 7 ya? Iya. Nah dihitung gitu ya. Nah habis ya. Gitu. Ya terserah kalian kalau misalnya mau pakai ini dikaliin hasilnya pasti 6375 sih. 6375 terus bawahnya ini 10.000. Nah, ini sama aja hasilnya kan kalau belakang komanya kalau per 10.000 itu berarti belakang koma 4 angka kan? 1 2 3 4 gitu kan? Koma. Nah, ini urutin di atas nulis 7 3 6. Nah, gitu sama aja. Jadi terserah mau pakai cara yang ini boleh, pakai cara yang ini juga terserah gitu. Kalau aku sih kayaknya kalau angkanya butuh waktu gitu effort ya. Mending langsung aja dibagi gini. Biar gak pusing. Ya, gitu ya. EZ bukan? Jadi yang mana yang susah? Apa sih yang susah? Apa yang kebalik apa? Telenya linknya di bio. 17 dapat dari mana? Diperkecil ini dibagi 85 per 100-nya. Dibagi 5 per 5 diperkecil sama aku tadi angkanya biar angkanya agak kecilan gitu. Biar agak kecilan. Terakhir. Nomor 10.
ini kepecahan biasa aja kali ya. Ayo siapa yang bisa hitung ini? Yang susah. yang susah dapet ini. Waduh. Iyalah susah. Orang saya sudah ada pasangan, udah punya anak, ya susah lah. Bukan jomblo lagi gitu kan. Bukan jomblo lagi. Nah, pembagian ke bawah tapi soal berbeda. Kenapa kalian pada nggak bisa? Hah, nggak bisa paragrafit? Yang benar ini teh. Astaga. Kenapa ini? Ada masalah apa ini kalian? Berapa nih? Ini nih misalnya bagi 5, angka kecil dulu aja ya latihannya ya. Gini kali. Kalau cara pembagian paragrafit 5. Jadi kamu ambil dulu nih 5. Ini kan depannya pembaginya 5 gitu kan. Nah, ini di sini kira-kira kita ngambilnya 1 angka apa 2 angka gitu loh. Nah, kita coba dulu ya kalau kita ambil 1 angka apakah ada 5 kali berapa hasilnya? 6. Coba menurut kalian 5 kali berapa hasilnya? 6. 5 dikali berapa hasilnya? 6. 5 dikali berapa hasilnya? 6 gitu kan. Kali 5 kali berapa? Jadi nggak usah, jangan, kalau misalnya 1 angka cukup gitu, jangan ngambil 2 angka gitu. Pusing gitu, angkanya gede gitu kan. 5 kali berapa? 63 dicari sama kalian di kotret gitu kan. Lama. Ambil aja 1 angka cukup, 1 angka dulu. Karena ini kebetulan cukup. 5 kali berapa hasilnya? 6 gitu kan. Ada kan 5 kali 1, betul? Nah, tulis ini hasilnya, kurangin gitu. 6 kurang 5 berapa? 6 dikurang 5. 1 gitu kan. 3-nya turun ya. Karena 1 tuh lebih kecil dari 5 gitu kan. Nah berarti harus turun 3-nya nih. Gitu ya. 5 kali berapa sih? 13. Yang deket-deket maksudnya. Kali 2 gitu kan. Tulis hasilnya di bawah nih. Hasil perkalian 5 kali 2-nya tulis di bawah. Nah kurangin lagi 3 gitu kan. Nah ini kalau turun gini nggak boleh 2 angka ya. Nggak boleh 2 angka, harus 1 ya. Jadi kalau misalnya nanti nggak cukup angkanya gitu, ini berarti 5-nya kali 0. Tapi nanti aja ya, biar nggak pusing. Pokoknya turunnya boleh 1 angka aja ya, nggak boleh 2. Nah, tinggal gini, berarti 5 kali berapa sih? 35 kali 7. Udah beres. Kenapa pada nggak bisa paragrafit teh? Kenapa? Ada masalah apa di kelas? Sampai pembagian paragrafit kok pada bingung? Apa sih ini mah lagi ngambil contoh soal lain. Katanya belum bisa pembagian paragrafit. Udah kembali ke soal awal dulu. Kumaha iteh. Pembagian mah pelajaran SD atuh. Yuk kita belajar pembagian ya. Gimana kalau pecahan campuran sama persen? Waduh. Ulang kalau hasilnya 0. Maksudnya apa? Ini kan hasilnya 0. Apa nggak ngerti? Ya yuk kita ubah dulu yuk. Jadi kalau misalnya ketemu bagi kali terus pecahannya campuran ya. Nggak bisa kamu langsung bagi gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa langkahnya. Jadi ini harus jadiin pecahan biasa dulu. Ayo, dari tadi yang kalau yang nonton udah bisa dong. Udah bisa dong. Berapa coba pecahan biasanya? Pecahan biasanya. Ya nanti aku ajarin lagi paragrafitnya. Ya nanti diajarin. Sebentar ya adik-adikku, coba kita lanjut dulu yang ini. Biar kita beresin dulu si nomor ini gitu kan. Biar kita beresin dulu nomor ini ya. Berapa? Kali tambah gitu loh. Kali tambah berapa? 13 per 2 dibagi. Ini jadiin persen itu jadiin per 100 ya. Gitu ya. Oke.
Nah ini kita perkecil aja ya. Karena ini bisa dibagi 25 yang atas nih. Bisa dibagi 25 juga nih atas bawah. Yang ini dulu nih aku kerjain ya. Nggak nyambung sama soal depannya. Yang depan ditulis lagi aja. 25 bagi 5 itu 1. 100 bagi 25 itu 4 gitu loh. Ya. Oke. Kalau bagi ini bisa cara cepetnya nggak usah dibalik-balik bisa. Ini kali ini aja nih. 13 kali 4 dibagi 1 kali 2. Cara cepetnya, kalau cara lamanya gini nih. Ini bagi harus diubah menjadi kali dulu ya. Nah yang belakangnya harus kamu balik gitu loh. Ya. Sama aja nanti hasilnya. Kalau tadi aku pakai cara cepet dikali silang. Oke, nah tinggal lihat nih. Ada yang bisa dibagi 2 ya. Si 4 ini bisa bagi 2. Nah jawabannya berarti 26. Oke. Gitu. Kalau pembagian pecahan bisa di cara cepet kayak gini aja gitu ya. Oke. Satu lagi yang paragrafit kalau bawahnya 0 ya. Biar nggak komen tapi nggak dilihat tapi nggak ada yang mau gabung audio. Apa sih kalau ada gabung audio baru ya fitur di live? Pakai Discord. Oh, harus dicoba ya kayaknya. Jangan pakai kalkulator, ini lagi belajar. Jangan pakai kalkulator. Licik kalkulator. Yang jawab pertama itu pasti kalkulator nih, weh. Yuk, mulai. 8 kali berapa? Hasilnya 8. 8 kali berapa hasilnya 8? 1. Betul nggak? Betul? Oke, dikurangin 0, betul? Dikurangin 0 ya, nggak usah ditulis ya. Oke, berarti turun 1 ya, turunnya 1 aja. Aku udah kasih tahu turunnya 1 aja. Nah ini angkanya lebih kecil. Nggak boleh, gitu ini lebih kecil gitu. Terus ini 8 kayak berapa hasilnya 1 kan nggak ada. Terus kamu turunin 9-nya di sini. Oh tidak boleh. Tidak boleh. Pembagian seperti ini hanya boleh menurunkan 1 ya. Tidak boleh 2. Nggak boleh 2, nggak boleh. Jadi mau nggak mau gini. 8 kali berapa hasilnya 1? Berarti 8 kali 0 yang dipilih. Karena 8 kali 1 itu udah 8 gitu ya. 8 kali 0 berapa hasilnya? 0. Kurangin lagi. 1 kurang 0, 1. Baru turun nih 9-nya di bawah. Nah, jadi harus yang turun itu harus 1 gitu ya. 1 angka aja yang boleh turun. 1 angka aja yang boleh turun ya. Tidak boleh 2 angka. Jadi kalau misalnya tadi ngelihat 1 ini lebih kecil daripada 8. Kan nggak ada 8 kayak berapa hasilnya 1. Kamu jangan pernah menurunkan 9-nya di sini. Oh tidak boleh. Itu nanti salah. Ya. Tidak boleh. Jadi itu langsung dikalikan 0 aja ya. Gitu loh. Ini 8 kali berapa hasilnya 19? 8 kali berapa 19? 8 kali berapa sih? Kali 2 ya? Kali 2 ya? Kali 2 berapa tuh? 16. Nah baru turun nih. Gitu loh. Ya 4 gitu kan? Beres. Seperti itu. Nah kebanyakan anak-anak itu salahnya ini sama dia dituruninnya di sini nih 9 gitu. Jadi jawabannya tuh pasti pada banyak yang jawab tuh 124 jawabannya. Padahal yang benar tuh ini yang salah gitu loh. Ya, paham? Udah SS dulu ya. SS dulu aku mau ngajar di Zoom. Mana ya? Mana kertasnya? Mana kertasnya? Mana ya awalnya aku lupa Sebentar. Oh, ini di sini. Astaga. Nih tadi ngapain rumus dulu nih. Kalian catat lagi aja ya kalau SS ya. Ulang. Nanti saya ulangnya ya. Udah ini aku ada kelas soalnya abis ini. Sudah tak ada waktu. Next ya. Besok juga live lagi kok. Ya, kalau nggak nanti pas nge-spill buku jam 9-an. Kalau masih belum ngerti tak aku ajarin.
Kalau kalian masih belum ngerti. Detailnya sharing soal, maksudnya gimana? Sharing soal? Ya bisa kalau nanya di sana. Ini ya, itu yang bawah kenapa 0, Bu? Ntar aku ulang, maleman. Ya karena kan tadi pas dikurangin itu, mana sih? Tadi pasti nanti ya, sok SS dulu aja. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yang mau SS, SS. Disalin ulang ya. Jangan cuman nge-SS doang. Punya. Ikut Zoom, ikut bimbel online, tinggal klik link di bio aja. Bikin nangis, kenapa? Bikin nangis emang aku galak? Udah ini? Ya nanti kalau masih nggak ngerti join lagi aja jam 9 aku nge-spill buku. Nanti kalau kalian masih bingung komen aja pengen diajarin yang mana gitu loh. Ya kalau sekarang aku udah ditungguin anak di Zoom, nanti aku nggak enak nih. Nggak enak gitu kan. Ini teh matematika SD, kamu dari tadi teh ngebahas SD inte. Orang bukunya juga dari SD ini 4, 5, 6 SD ini aku pakai yang disematin. Astaga. Astaga. Apa bundanya? Bundanya baru join kah bunda? Bunda, ini aku ngajarin SD bun. Ngajarin SD. Udah ya. Nih. 89. 89. SD lagi ngebahas SD. Infoloker, tes kerja, tesnya matematika dasar, semangat. Yang lagi mau tes matematika dasar, semangat. Kenapa kamu ketinggalan sayang? Kemana aja kamu? Lagi flu ya? Kalau malam-malam apa sih? Dingin di rumah saya dingin banget. Jadi agak-agak sedikit. Nggak flu sih, apa sih namanya? Alergi dingin gitu ya. Gaya lah alergi dingin. Nih. Ini kenapa 0? Karena ini tadi 1 sayang. Sisanya 1. Ini yang boleh turun tuh cuma 1 angka gitu loh. 8 kali berapa hasilnya 1 gitu loh. Ini tak coret dulu ya. Ini tadi nggak ada. Jadi jangan turunnya 2 angka. Nggak boleh. Ini kalau udah turun 1 udah stop gitu. 8 kali berapa hasilnya 1 kan nggak ada. 8 kali 1 aja udah 8. Betul nggak? Nah berarti harus 8 kali 0 gitu loh. Ya ini sering banget salahnya di sini anak-anak tuh. Ya. Oke. Mana yang belum ke SS? Ini nih tadi pembagian ini tuh. Oke. Yang belum ngerti nanti join lagi aja jam 9. Cuma dia aku nge-spill buku kalau mau nanya. Ntar aku jawab. Oke. Selamat malam semuanya ya. Sampai besok. Sampai besok. Sampai nanti jam 9. Kalau yang mau belajar lagi besok. Besok belajar SMP. Nggak bisa bun. Soalnya aku jadwalnya per hari per kelas. Aku harus di cloning. Iya terima kasih semuanya ya. Bye-bye.